Kamu berjalan pulang ke rumah cukup larut, hujan baru saja turun dan sekarang udara terasa segar dan lembab. Saat itulah kamu melihatnya pelangi. Tapi ini malam hari, apakah itu nyata? Iya benar, karena itu adalah pelangi bulan yang juga dikenal sebagai moonbow. Moonbow sangat keren dan langka. Pelangi terjadi ketika cahaya dibiaskan melalui tetesan air di udara, seperti yang terjadi ketika pelangi normal terbentuk. Tapi sumber cahaya dalam hal ini berbeda. Aku yakin kamu sudah menebak bahwa itu adalah bulan, atau lebih tepatnya cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan. Karena moonbow terbentuk pada malam hari, ketika cahaya yang ada jauh lebih sedikit, maka moonbow akan lebih sulit dikenali. Seringkali moonbow terlihat seperti cincin putih pucat, itu karena cahayanya biasanya sangat redup, sehingga reseptor warna kerucut di mata manusia nggak bisa mendeteksi warnanya. Selain itu, para ahli menyatakan kecerahan warnanya bergantung pada ukuran tetesan air di udara. Semakin kecil ukurannya, semakin nggak jelas warnanya. Kalau kamu ingin menyaksikan moonbow, pilihlah malam ketika bulan berada pada fase paling penuh, misalnya saat fase purnama. Bulan juga harus berada rendah di langit dan gak terhalang awan. Di Amerika Serikat, kamu bisa melihat moonbow di samping air terjun, termasuk air terjun Niagara, serta Taman Nasional Yosemite dan tempat lainnya. Tapi kamu bisa melihat fenomena alam yang memukau nggak hanya pada malam hari setelah hujan loh. Sebagai contoh, lihatlah Brinicle ini. Ini adalah es berongga yang juga dikenal sebagai stalaktit bawah air. Brinicle terbentuk ketika air garam dingin membeku dalam kondisi yang tepat. Kemudian, Brinicle bisa mencapai dasar laut dan mulai tertarik ke sana. Brinicle bahkan bisa membekukan beberapa penghuni bawah laut yang bergerak lambat seperti bintang laut. Fenomena berikutnya ini bahkan lebih berbahaya daripada Brinicle. Lubang runtuhan terjadi ketika air yang berubah menjadi asam setelah bersentuhan dengan tanaman atau karbon dioksida mengikis jenis batuan lunak seperti gipsum atau batu kapur. Hal ini membentuk gua bawah tanah yang dalam suatu saat bisa terbuka di mana saja, bahkan di bawah rumahmu. Salah satu lubang runtuhan tanah tersebut terjadi di kota New York. Lubang ini menarik sebuah mobil van yang sedang diparkir ke dalam bumi. Itu terjadi di musim panas 2022. Dan itu bukan satu-satunya lubang runtuhan yang muncul di daerah itu. Penduduk setempat melaporkan ada sekitar 4.000 lubang runtuhan di seluruh kota. Masalah seperti ini juga sangat umum terjadi di Florida. Dan ini jauh lebih serius daripada kedengarannya. Lubang runtuhan terbuka secara tiba-tiba, menarik segala sesuatu dan semua orang yang berada di dekatnya. Lubang runtuhan muncul di seluruh dunia yang membuatnya menjadi masalah global. Lubang runtuhan sama sekali nggak bisa diprediksi dan terbentuk tanpa peringatan. Alasan lain terbentuknya lubang runtuhan adalah karena adanya air tanah yang sangat banyak. Selama musim kemarau, air ini akan mengering. Hal ini menciptakan gua-gua besar yang kosong dan setelah hujan lebat, permukaan di atas gua tersebut bisa runtuh, menciptakan lubang runtuhan dalam hitungan menit. Fenomena ini jauh lebih indah dan jauh lebih nggak berbahaya daripada lubang runtuhan. Lihat saja pantai ini, apakah itu bercahaya? Matamu nggak sedang menipumu kok. Kamu bisa melihat fenomena ini di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh fitoplankton di dalam air. Mereka memancarkan cahaya ketika pergerakan ombak dan arus laut mengganggunya. Spesies fitoplankton ini bersinar biru, mengubah lautan menjadi lampu lava raksasa. Pada saat yang sama, kalau kamu melihatnya di siang hari, kamu mungkin akan merasa jijik karena lapisan plankton yang terlihat tebal di dekat permukaan air nggak terlihat bagus. Belalai air juga dikenal sebagai tornado laut. Belalai air terjadi di atas perairan laut yang hangat. Belalai air terlihat seperti awan berbentuk corong yang turun dari langit yang penuh badai. Kebanyakan dari belalai air nggak menarik air. Ini adalah kolom udara berputar yang agak lemah yang melayang-layang di atas permukaan air. Beberapa belalai air dimulai sebagai tornado di daratan kering, kemudian bergerak menuju perairan dan berubah menjadi badai petir yang buruk dengan hujan es, angin kencang, dan petir.
Selama musim panas, di hutan-hutan di seluruh dunia, kamu mungkin melihat cahaya samar-samar menakutkan yang disebut api rubah. Mungkin terlihat mistis dan sedikit menakutkan, tapi sifat cahaya ini sangat sederhana. Cahaya ini dihasilkan oleh jamur bioluminescent yang tumbuh di atas kulit kayu yang membusuk dan lembab. Kamu bisa menemukan banyak jamur ini di daerah tropis, di mana hutan yang lembab mendorong pertumbuhannya. Untuk meningkatkan peluang melihat jamur ajaib tersebut, berburulah di hutan selama musim paling basah. Selain itu, menjauhlah sejauh mungkin dari sumber cahaya buatan. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa melihat cahaya redup ini. Dan kalau kamu menemukannya, jangan lakukan itu. Mereka bukan jenis jamur seperti itu. Pelangi api adalah fenomena lain yang terjadi di musim panas. Pelangi ini muncul ketika sinar matahari berinteraksi dengan kristal es yang membeku di awan di dataran tinggi. Menariknya, agar pelangi api bisa muncul, nggak perlu hujan. Itulah sebabnya para ilmuwan lebih suka menyebut fenomena alam yang indah ini dengan nama resminya busur sirkumhorizontal. Busur ini terjadi ketika matahari berada sangat tinggi di langit dan ada satu jenis awan yang istimewa. Itulah sebabnya kamu lebih mungkin melihat pelangi api lebih dekat ke Khatulistiwa. Dengan kata lain, kalau kamu berada di Los Angeles, kamu bisa melihatnya selama 6 bulan dalam setahun, sementara di kota-kota yang lebih utara seperti London hanya 2 bulan. Lihatlah gulungan yang imut ini, terlihat seperti buatan tangan, tapi sebenarnya ini adalah fenomena alam yang disebut gulungan salju. Gulungan salju terbentuk ketika ada lapisan salju segar yang tebal menutupi lapisan es. Ketika suhu dan kecepatan angin tepat, sebagian salju akan terlepas dan mulai menggelinding. Saat menggelinding, salju tersebut mengambil salju tambahan dan berakhir sebagai donat salju yang besar. Kondisi yang menciptakan kue-kue ini harus sangat tepat, itulah sebabnya mereka cukup langka. Pernahkah kamu menaiki tangga Giant's Causeway di Irlandia? Tangga ini memang terlihat seperti dibuat oleh manusia, namun pada kenyataannya, formasi yang sangat mengagumkan ini adalah alami dan punya nama ilmiah yakni basal kolumnar. Kolom-kolom yang sebagian besar berbentuk heksagonal ini berasal dari gunung berapi, muncul ketika lava mendingin dengan sangat cepat, mengerut dan menciptakan berbagai retakan pada permukaan batuan baru. Sekarang lihatlah ke langit. Cepat! Fenomena ini sangat langka, jadi kamu akan sangat beruntung bisa menyaksikannya. Awan ini disebut asperatus dan gak diklasifikasikan sampai tahun 2009. Awan ini tampak gak menyenangkan dan penuh badai, namun dalam banyak kasus, awan ini pecah dengan sangat cepat tanpa menimbulkan badai. Berkediplah dan kamu akan melewatkannya. Awan ini terbentuk ketika massa udara yang bertabrakan atau angin yang bergejolak mengaduk-aduk bagian bawah lapisan awan, menciptakan bentuk yang menakjubkan. Sekarang kenakan jaket musim dinginmu, kita akan menuju ke utara untuk melihat gunung es yang sangat nggak biasa. Masalahnya nggak semua formasi ini berwarna monokrom, beberapa di antaranya punya garis-garis berwarna berbeda yang terlihat sangat mencolok di antara warna putih dan biru kutub utara. Proses pembentukan garis-garis ini cukup sederhana. Lihat aja sendiri, air mencair dan membeku di gunung es dengan kotoran dan partikel mineral yang berbeda terperangkap di permukaannya. Ini menciptakan garis-garis warna-warni dengan beragam warna. Adapun garis-garis biru ini muncul ketika air terperangkap di antara dua lapisan es dan membeku begitu cepat sehingga gelembung udara nggak punya cukup waktu untuk terbentuk. Dan kalau gunung es pecah dan jatuh ke lautan, ganggang yang ada di dalam air bisa menciptakan garis-garis kuning atau hijau. Kalau badai menghambat piknikmu yang sudah lama ditunggu-tunggu, tetaplah tenang dan pikirkan betapa beruntungnya kamu karena badai tersebut bukanlah kata tumbuh, badai petir terpanjang di dunia. Pusat badai ini yang selalu berulang setiap tahun berada di atas Danau Maracaibo di Venezuela. Badai ini menjulang jauh lebih tinggi dari badai petir biasa. Fenomena alam ini terjadi selama 140 hingga 160 malam dalam setahun, berlangsung selama 9 jam sehari, dan menghasilkan 16 hingga 40 kilatan petir per menit.
Kamu mungkin pernah mendengar pepatah yang mengatakan petir nggak menyambar 2 kali di tempat yang sama. Nah, kata Tumbo tampaknya nggak tahu aturan ini, atau setidaknya hal ini nggak mencegah awan badai berkumpul di tempat yang sama dari tahun ke tahun.